beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini. Pengakuan saksi penembakan Laskar Pengawal HRS di Tol Cikampek kilometer 50. Saudara, sekarang saya ada di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang disebut-sebut sebagai lokasi terjadinya penembakan 6 pengawal FPI ketika mengamankan Habib Rizik Syihab. Banyak versi, polisi mengatakan bahwa polisi diserang oleh 6 laskar ini. Tapi menurut versi FPI sebaliknya, justru mereka yang diserang, mereka yang kalau istilah Munarman, Sekretaris Umum FPI, mereka yang dibantai. Wartawan senior FNN Edi Mulyadi mendatangi lokasi penembakan Laskar Pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 50. Sebelum ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemilik warung di sekitar sini. Mereka mengatakan peristiwanya kira-kira jam setengah satu pagi. Tapi menurut salah seorang warung mengatakan bahwa mobil yang masuk ke sini kondisinya bannya sudah tidak utuh. Kemudian saksi mata mengatakan mobil itu dipepet dua mobil polisi. Tidak lama terdengar 2 kali tembakan, dor gitu ya. Saya tanya sama tukang-tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini, dekat sini, lokasinya dekat-dekat musola ini. Edi Mulyadi mewawancarai beberapa saksi mata yang melihat langsung insiden penembakan pengawal HRS di kilometer 50. Tapi saya tanya, ternyata katanya di sini ada tukang parkir segala macam yang langsung di lokasi. Itu memang mereka diusir kira-kira jarak 50 meter sebelum lokasi sudah diusir, nggak boleh. Tidak ada polis lain. Ternyata lokasi kilometer 50 ini tanda kutip menjadi tempat favorit bagi polisi untuk menyergap. Nah, menyergap biasanya bandar narkoba atau mereka sebut teroris, sehingga ketika ada peristiwa tembakan 2 kali, pemilik warung mengatakan bahwa kita pikir ya kalau nggak narkoba teroris, karena sudah agak sering kita tanda kutip tidak menjadi biasa juga. Ya gini, saudara, lokasinya kurang lebih di sini ya. Nanti kita coba lihat lagi, cari informasi lebih banyak lagi tentang kondisi yang sebenarnya, karena disebut-sebut juga ada di kilometer 57. Tapi menurut tadi saya ngobrol dengan beberapa pemilik warung yang jaga warung, lokasinya di sini. Kepada Edi Mulyadi, saksi mengatakan bahwa tidak ada baku tembak di kilometer 50. Saksi hanya mendengar 2 kali suara tembakan yang dilakukan oleh aparat. Saksi juga menegaskan bahwa Laskar FPI yang mengawal HRS dan keluarganya tidak membawa senjata api. Namun dia tidak bisa memastikan apakah Laskar FPI membawa senjata tajam seperti samurai. Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian pada Senin malam, dia sedang menunggu di toilet. Ia melihat belasan mobil mengepung salah satu mobil yang diduga milik Laskar FPI. Dari belasan mobil itu, kata dia, 3 di antaranya merupakan mobil patroli kepolisian.
Ada satu mobil di Palang dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia, saksi, sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya, berapa mobil? Mobilnya 10 lebih dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Ucap Edi Mulyadi dalam video berjudul Pengakuan Saksi Mata Kilometer 50 kepada Edi Mulyadi yang dikutip pojok1.id dari channel YouTube Mimbartub, Kamis 10 Desember. Menurut Edi, saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 8 meter. Warga di lokasi diusir dan tidak boleh mendekat. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak, tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan namanya, apalagi wajahnya, mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, ucap Edi Mulyadi. Dan dia saksi mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan, tambah Edi. Berdasarkan keterangan saksi mata, kata Edi, polisi menembak Laskar FPI dengan menggunakan senjata laras panjang. Dia melihat 2 orang langsung tewas di tempat, kata Edi. Edi menyebut saksi juga melihat polisi menembak ban mobil depan bagian kiri sehingga kempes, tujuannya agar mobil tidak kabur. Tak lama setelah 2 orang ditembak, mobil ambulan datang mengangkut jenazah korban. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup. 1 terpincang-pincang kakinya, itu dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi entah kemana, kata Edi. Edi menjelaskan bahwa di lokasi kejadian tidak ada garis polisi yang dipasang dan tidak ada olah tempat kejadian perkara atau TKP. Seperti diketahui, polisi menembak 6 anggota Laskar Pengawal Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember dini hari. Polisi menjelaskan tindakan tegas itu terpaksa dilakukan lantaran mereka ditodong senjata tajam dan senjata api oleh Laskar FPI. Polisi menyebut saat kejadian ada 10 anggota Laskar FPI, 6 ditembak karena dinilai membahayakan keselamatan polisi, sementara 4 lainnya melarikan diri. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal sebanyak 6 orang, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di Mapolda Metro Jaya Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin 7 Desember. Simak selengkapnya video laporan wartawan senior FNN Edi Mulyadi dari kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek berikut ini. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini, dekat sini, lokasinya dekat-dekat musola sini. Teroris. Tapi saya tanya, ternyata katanya di sini ada tukang parkir segala macam yang langsung di lokasi. Itu memang mereka diusir. Diusir kira-kira jarak 50 meter sebelum lokasi sudah diusir, nggak boleh. Tidak ada polis lain. Ternyata lokasi kilometer 50 ini tanda kutip menjadi tempat favorit bagi polisi untuk menyergap. Nah, menyergap biasanya bandar narkoba atau mereka sebut teroris, sehingga ketika ada peristiwa tembakan 2 kali, pemilik warung mengatakan bahwa kita pikir ya kalau nggak narkoba teroris, karena sudah agak sering kita tanda kutip tidak menjadi biasa juga. Ya gini saudara, lokasinya kurang lebih di sini ya. Nanti kita coba lihat lagi, cari informasi lebih banyak lagi tentang kondisi yang sebenarnya, karena disebut-sebut juga ada di kilometer 57. Tapi menurut tadi saya ngobrol dengan beberapa pemilik warung yang jaga warung, lokasinya di sini. Sekian sementara dari saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.